Salam jumpa di IKVT Channel, inilah berita IKVT Channel hari ini. Pada hari ini, Sabtu 23 September 2023, telah dilaksanakan kursus dirigen, sesi pertama. Kursus dibuka oleh Ketua Seksi Usaha, Bapak Joko Trimartanto. Kursus diikuti oleh peserta dari berbagai pulau, dari seluruh Indonesia. Selamat sore untuk yang ada di Indonesia bagian Barat dan bagian Tengah. Dan selamat malam untuk saudara yang ada di waktu Indonesia Timur. Hari ini kita akan berbicara bagaimana menjadi dirigen yang baik. Seperti yang disampaikan tadi pada pembuka tadi, bahwa kita akan menjadi dirigen. Tercatat peserta paling jauh berasal dari Nabire, Papua, Kalimantan, Ponorogo dan berbagai wilayah di Jakarta. Kursus pada tahap pertama ini diikuti oleh 32 peserta. Dan semua mengikuti dengan setia dari awal sampai akhir. Kursus dirigen ini dibimbing oleh trainer berpengalaman, Bapak Kris dan Bapak Agus Tridiatno. Kita tidak perlu itu, yang kita perlukan bahwa kita menyanyikan lagu dengan baik. Ya, kalau lagunya juga bisa demikian. Ya, dua jari itu dilekatkan membentuk huruf O. Jangan gepeng seperti ini. Ya, yang bulat supaya suaranya juga ikut bulat. Ya, jadi. Ya nanti pada saat memimpin lagu sudah berubah ya dengan demikian. Tergantung kebutuhan nanti di lanjutannya. Kalau iya bagaimana? Seperti memegang bola kecil, ya mungkin bisa dilanjutkan itu gambarannya, ya. Jari itu ya, atau halus itu seperti ini, memegang bola yang besar, ini halus, lagu yang halus, ya halus. Nanti kita berikan contoh-contoh lagu yang halus, atau ini halus, ya. Kemudian yang kuat ini atau begini ya. Nah itu tadi sudah posisi kaki ya, setengah kaki ada di depan salah satu kaki, lalu badan tegak, lalu wajah ke depan, lalu ini dengan gaya lagunya. Apakah sudah selesai? Tidak. Yang kalau sudah ini lalu saat mulainya bagaimana? Nah ini, saat mulai itu adalah saat yang paling penting. Ya, saat yang mulai itu yang paling penting, karena apa? Saat mulai itu saat dimana kita bisa menunjukkan gambaran lagu itu. Ya, gambarannya apa? Misalnya lagunya lembut. Ya, jadi lembut ini gerakannya lembut. Halus, ini halus. Ya. Lagunya kuat loh. Ya. Jadi tidak hanya semuanya lagunya kuat. Lagunya seperti selendang, mengalun ya. Juga sama. Enggak, beda-beda ya. Nah, yang perlu kita tahu adalah pada saat memulai itu bagaimana, seperti mengajak ya, mengajaknya bagaimana? Mengajaknya adalah ayo. Di dalam dirigen ya, mungkin sudah dilanjutkan ke sheet yang berikutnya, mungkin untuk audience ya, untuk jari ya. Jadi setelah lagu siap, orkes siap, maka tangan dirigen mengangkat. Kalau dan orkes dan pengiring lainnya belum siap, ya jangan. Kita juga harus menyampaikan kepada apa maksudnya.
Kalau saya sudah ngangkat tangan, artinya kor siap, pengiring siap. Ya. Tapi kalau masih ada yang cari teks dan lain sebagainya, masih arisan, ya nanti dulu. Ya, kita pandang saja. Kalau sudah kelihatan siap semuanya, kita angkat. Sekali kita mengangkat, itu berarti kornya siap bernyanyi. Begitu ya. Kalau kita lihat dirigen yang memimpin orkes, ya, sekali mengangkat semuanya sudah langsung siap. Ya. Ada tadi misalnya memberi apa siap tadi. Ada seorang pemain biola, pada saat memulai dia malah demikian. Kan seharusnya demikian. Nah, ada seorang pemain biola menjadi dirigen karena terbiasa memainkan biola pada Senggang Abani. Ya silahkan saja. Anda nanti bisa mengembangkan sendiri. Jadi, nggak apa-apa. Ya misalnya seperti itu ya. Tapi secara umum yang biasa seperti ini ya. Jadi lagu sudah ada pada kita, ya. Lalu kita lihat sudah siap, ya, angkat tangannya. Ya. Angkat tangannya berarti musik sudah siap dimainkan, siap dinyanyikan, ya, sesuai dengan gaya lagunya. Ya. Dengan begitu kita bisa masuk. Tapi kalau sudah kita angkat lalu kita lihat masih ada yang macam-macam yang turun lagi, dan kita tidak perlu berteriak-teriak, itu Mas Amin, itu Mbak Anu belum siap loh. Enggak, kita pandang saja, kita kedipkan saja, ya, kita tidak usah terlalu dengan kata-kata, ya, semuanya dengan simbol yang ada pada badan dan wajah kita, ya. Begitu orang akan siap. Kalau sudah siap, ya. Setelah siap, musiknya sudah ada pada kita, ya. Setelah musiknya ada pada kita lalu masuk. Ya, masuk gitu, ya. Dengan begitu musiknya bisa dijiwai, ya. Jadi musik kita jiwai itu bisa keluar. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi saat masuk, saat konsentrasi itu. Ada dirigen dari luar negeri kalau kita buat di internet, konsentrasinya itu sampai lama, nggak usah sampai lama-lama, diem dulu. Setelah diem terus keluar. Nah, ya silahkan dia, tapi menurut saya tidak seperti itu. Cukup kita sudah siap lagunya, ya, entah itu lagu yang klasik atau barok atau inkulturatif atau lagu-lagu motet yang lainnya, ya, kita sudah siap lagunya karena sudah berlatih lah, ya. Lalu angkat tangannya, sudah siap semuanya, lalu ya. Nah, lalu satu gerakan ini tadi, itu katakanlah dalam hati atau secara keras sebutannya adalah yuk. Nah, ayo. Nah, itu. Yuk. Ya. Yuk. Satu nu dan seterusnya. Ya, jadi apa yang dilakukan satu gerakan memulai, ajakan untuk memulai, dan satu tarikan nafas. Ada juga yang dengan membuka mulut, ya tidak apa-apa. Ya. Dengan membuka mulut kelihatan bahwa saya ambil nafas dibanding dengan, ya. Ada juga seorang dirigen yang terlalu keras, sampai saya pikir nggak perlu seperti itu, karena dalam musik tidak ada dengus nafas orang, ya, karena bunyinya nggak usah, tapi cukup yuk, ya. Seperti itu, ya. Tapi jiwa dari ke teori dasar musik. Kalau Mas Kris tadi berbicara mengenai praktek dirigennya, saya akan menegaskan lagi mengenai teorinya. Nah, apakah teori itu? Teori itu hasil analisis dari praktek yang sudah sekian lama. Jadi sudah dipraktekkan oleh banyak orang bertahun-tahun, lama sekali, kemudian dianalisis sehingga menjadi teori. Teori kalau kita ketahui lalu menjadi pengetahuan kita. Seorang dirigen pasti harus punya pengetahuan tentang musik. Mas Kris tadi mempraktekkan bagaimana memberi aba-aba. Tetapi teorinya seperti apa? Mengapa begitu?
Ya, lalu saya akan menegaskan mengenai teori tersebut. Seorang dirigen harus tahu teori. Jangan sampai hanya praktek saja, kemudian tidak bisa menyimpulkan apa yang baik itu, mengapa atau begitu, mengapa begini. Nah, teori sangat penting. Memang kita tidak perlu membuat teori sendiri, karena sudah ada yang teorikan. Kita bisa membaca buku, membaca ini, belajar di sana, belajar dari sini, sehingga kita punya teori tersebut, dan itu sudah menjadi pengetahuan Anda. Nah, kalau seorang dirigen tidak mempunyai pengetahuan, kemudian hanya praktek saja, nah kemudian tidak tahu salahnya di mana. Mengapa kurang ini, mengapa kurang begitu. Seperti dikatakan oleh Mas Kris tadi, ya posisi berdiri misalnya. Kita bisa spontanitas berdiri begitu, tetapi ternyata itu tidak efektif. Ya, secara teoritis ini kurang benar. Maka ada teori yang membicarakan, yang telah menganalisis berbagai macam praktek. Oh, ternyata seperti itu tidak benar. Maka sekali lagi, dirigen, siapapun Anda dirigen itu harus mempelajari teori. Sehebat apapun Anda, tetap harus mencoba mempelajari teori. Apakah yang salah dari apa yang saya praktekkan ini? Oke, nah maka terima kasih bahwa Ibu Bapak, adik-adik sudah bergabung dalam kursus dirigen ini. Kami memaksud untuk mendalami apa yang sudah Anda praktekkan dan juga akan mendalami lagi apa yang mungkin belum Anda praktekkan. Ya, oke, kita akan mulai dengan next, Mas. Ya, kita akan mencoba dulu ini. Pertanyaan saya adalah apakah silahkan Anda menulis, ini nanti ini ya, silahkan Anda scan itu, kemudian pertanyaannya gampang aja, silahkan Anda tulis satu unsur pokok di dalam musik. Silahkan Anda mencoba dengan HP Anda, scan, kemudian ya. Silakan dengan Google Lens, di scan yang ada di layar Anda. Anda scan, lalu dijawab. Untuk menjawab pertanyaannya adalah tulislah satu unsur pokok sampai di dalam nyanyian keroncong, bukan hanya pola ketukan, bahkan chordnya sama langgam. Ya, jadi dalam nyanyian keroncong itu bukan hanya ketukannya 4 ini, enggak. Bahkan chord itu sama. Ini model langgam ini. Nah, ini ada selingan begitu, nanti masuk di bagian bawah. Itu langgam. Musik keroncong harus ini langgam, maka mainnya penak sekali karena chordnya musik itu selalu sama. Itu masuk ke bagian bawah itu. Ku ucapkan janji di hadapan Ilahi. Kalau musik keroncong bukan hanya ketukannya yang sama, bahkan chordnya sama, jumlah gerakannya sama. Sehidup semati. Nanti kalau ada pertanyaan, saya beri kesempatan setelah ini ya. Habis ini Di tengah duka lara, di tengah jelas sekali polanya, pola ketukannya, biramanya jelas sekali. ku akan tetap setia sampai di akhir masa. Ini yang namanya irama atau style. Kursus dirigen ini dilaksanakan sebagai salah satu misi IKAVITE untuk berperan di dalam liturgi gereja, mengembangkan satu sisi praktek liturgi yaitu koor. Maka diperlukan dirigen-dirigen yang handal dan dirigen yang memahami seluk-beluk musik agar dapat berperan secara maksimal di dalam liturgi gereja. Kursus terlaksana dengan baik berkat kerjasama digital tim dari FTW dan didukung secara online tim dari Jakarta Bapak Leo Pamudya. Demikian berita hari ini.